Di video kali ini gue akan ngebandingin dua sepatu Nah Project yang memiliki upper translution, yaitu yang pertama adalah Mono Translution Project pertama, dan yang kedua adalah Mono Translution Project kedua. Kira-kira mana yang bagus? Kita cari tahu. Hey guys, gue Julian dari The More Soles. Di channel ini kita akan ngebahas sepatu yang low budget, medium budget, dan juga hype. Tapi seperti biasa, sebelum kalian nonton video ini, kalau bisa subscribe dulu dong channel ini. Dan juga jangan lupa pencet tombol loncengnya yang ada di bawah, jadi kalian bisa selalu update video yang gue upload di channel ini. Oh ya, melihat kondisi yang sekarang kita alamin di Indonesia, virus COVID-19 atau Corona, kalian harus jaga kondisi, banyakin makan yang sehat, banyak minum, dan kalau bisa stay di rumah aja, dan juga lakukan kegiatan yang produktif di rumah. Intinya jaga kesehatan kalian, stay healthy, stay safe, dan juga jaga keluarga kalian juga. Seperti yang gue udah bilang di awal tadi, bahwa gue akan ngebandingin dua sepatu ini, yaitu Mono Translution Project pertama dan Mono Translution Project kedua. Di sini kalian juga bakal tahu karena gue akan ngebandingin 4-5 hal di antara kedua sepatu ini yang bisa kalian jadiin pertimbangan sebelum mengkop sepatunya. Yang pertama adalah dari kemasan, yang kedua dari siluet, yang ketiga dari pemilihan materialnya, dan yang keempat adalah segi kenyamanannya, serta yang paling terakhir adalah harga dari kedua sepatu. Lihat dari boxnya sendiri, sebenarnya keduanya memiliki karakteristik box yang berbeda. Kalau yang project pertama, boxnya warnanya hitam karena ini merupakan kolaborasi eksklusif antara Nah Project berkolaborasi dengan Axe dan juga Mahna. Jadi project ini memiliki box yang eksklusif. Sedangkan box yang kedua atau box untuk yang Mono Translution Next Generation ini, mereka menggunakan box yang pertama, regular box, yang digunakan juga oleh Nah Project untuk produk-produk lain yang bersifat GR. Ngomongin soal Mono Translution Next Generation ini dan kolaborasi yang mereka akan lakukan, menurut teaser di Instagramnya, mereka akan melakukan kolaborasi dengan Kevin's Work ya, dan itu sangat colorful banget di teasernya. Jadi sepatunya banyak banget warna-warna yang pastel, warna-warna yang terang, ceria. Jadi kalau kalian suka dengan sepatu ini dan juga Kevin Works, kalian bisa tunggu tuh. Nah, dari boxnya sendiri, gue akan pilih box yang Mono Translution Project pertama karena warnanya cukup bagus dan juga desainnya sangat menarik. Lanjut di bagian utama dari sepatu, yaitu siluet dari kedua sepatu ini. Sebenarnya basic siluet dari kedua sepatu ini adalah basic siluet sport, low cut, dan juga versatile, kalian bisa pakai untuk outfit apa aja. Project pertama memiliki bentuk yang sangat narrow ya, dan sedangkan project yang kedua ini memiliki bentuk yang agak bulky. Jadi karena kedua bentuk sepatu ini berbeda, jadi kalian akan merasakan feel yang beda juga saat memakai sepatu ini. Dan juga dari beratnya ini masing-masing memiliki hampir berat yang sama atau seimbang ya, walaupun materialnya terlihat berbeda, tetapi dari segi beratnya gue bisa bilang sih mirip-mirip. So dari overall siluetnya, gue akan pilih siluet yang Mono Translution Project pertama karena bentuknya sangat sleek dan juga versatile, nggak macem-macem desainnya, jadi bisa gue pakai di kantor. Yang selanjutnya adalah material yang digunakan oleh sepatu ini. Basic material dari kedua sepatu ini adalah sebenarnya Mono Translution. Ya, seperti sepatunya memang namanya Mono Translution, dan juga disematkan outsole dan midsole dari TPR rubber, serta dipadukan dengan bahan yang disebut dengan Pylon. Kalau untuk project yang pertama itu bahannya nggak terlalu aneh-aneh, jadi cuman bagian atasnya yaitu transparan, kemudian ada fuse overlay di beberapa bagian untuk menunjang strukturnya, dan juga suede nih di bagian heel counternya, serta ada synthetic leather yang di bagian lace holdernya. Nah, untuk yang project kedua ini macam-macam nih bahannya. Seperti yang gue udah bahas di video gue yang sepatu ini, bahwa selain ada Mono Translution yang transparan, kemudian ada suede juga, ada heel counter yang berbahan plastik, kemudian ada leather juga sintetis, kemudian ada foam juga yang di tangnya ini ya, exposed foam tang. Oh ya, dan juga ada aksen 3M nih di bagian uppernya. Jadi cukup membuat sepatu ini lebih unggul daripada yang project pertama. So, untuk material yang digunakan, secara mutlak gue akan pilih project yang kedua. Sekarang kita lanjut di bagian kenyamanan dari kedua sepatu. Seperti yang gue bilang tadi bahwa kedua sepatu ini memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda nih guys. Kalau sepatu yang project pertama ini karena bentuknya sleek dan terutama karena kaki gua juga narrow, jadi seolah-olah tuh kayak kaki kita tuh menyatu dengan sepatunya, tidak ada ruang yang cukup lebar atau longgar, hanya memang di bagian depannya itu menyisakan nggak banyak sih sebenarnya, menyisakan sedikit ruang sekitar setengah senti sampai 1 cm karena memang sizingnya agak sedikit tricky. Dan walaupun bahan uppernya ini berbahan plastik, tetapi kalian nggak butuh waktu lama untuk menyesuaikan kaki kalian di sepatu ini. Jadi sekitar sebulan kalian sudah menemukan kenyamanan untuk sepatu ini. Nah, sedangkan untuk project yang kedua ini materialnya sangat banyak ya dan kokoh.
Karena di sini ada material suede, kemudian ada material plastiknya di heel counternya. Jadi kaki kalian tuh kayak seolah-olah tuh dipagerin gitu guys sama sepatunya, karena nggak bisa fleksibel di bagian uppernya. Nah makanya untuk sizingnya sepatu ini, kalian harus bener-bener pastikan bahwa sizingnya itu pas buat lo. Kalau nggak, sepatunya ini bakal bikin kaki kalian sakit. At least menurut pendapat gue ya, tetapi mungkin kalian memiliki pendapat yang berbeda. Nyaman-nyaman aja kalau memang misalnya pas kalian beli, sizingnya itu pas guys. Dan memang gue nggak bisa compare sih sebenarnya kenyamanannya itu antara yang project pertama dan yang project kedua. Karena yang project kedua itu gue baru pakai sekitar 2 atau 3 kali, sedangkan yang project pertama ini gue sudah pakai hampir sekitar setengah tahun atau 7 bulanan. So untuk kenyamanannya, gue tetap pilih di project pertama, karena ya ini udah melekat banget di kaki gua. Secara 7 bulan atau 6 bulan kemarin gua pakai terus untuk ke kantor. Terakhir adalah yang kelima, yaitu harga dari kedua sepatu ini. Sebenarnya kedua sepatu ini memiliki range harga yang sama, yaitu keduanya di angka 400 ribuan. Tetapi yang pertama ini memiliki harga sekitar 475.000, sedangkan yang project kedua ini memiliki range harga sekitar 425.000. Gua nggak tahu kenapa project kedua lebih murah daripada yang project pertama, padahal materialnya yang digunakan itu lebih complicated yang project kedua guys. Tapi secara logika gampangannya gini deh. Project pertama itu adalah project kolaborasi. Jadi somehow mereka harus make a profit dong dari situ. Dan juga ini juga pengalaman pertama dari Nah Project untuk membuat sepatu dengan siluet monotranslution seperti ini. Nah pas project kedua ini mereka sudah tahu nih guys caranya gimana untuk memproduksi sepatu yang lebih efisien dengan bahan monotranslution. Dan juga poinnya adalah ini bukan kolaborasi, ini GR biasa. Jadi mungkin cost-nya bisa ditekan. Itu sih pendapat gua, mungkin kalian punya pendapat yang lain kenapa harganya bisa berbeda sekitar 50.000 padahal ini lebih complicated bahannya. Jadi ya kalau harga pasti gua pilih yang project kedua karena bedanya sekitar 50.000 yang tadi gua bilang, dan materialnya kalian juga dapat material yang sangat bagus. So jadi secara overall untuk packaging dan juga siluet serta kenyamanannya gua pilih project 1. Sedangkan untuk pemilihan bahannya dan juga harganya gua pilih project 2 guys. Tergantung sih selera kalian masing-masing. Kalau kalian pengen yang settle, gayanya nggak aneh-aneh, dan bisa dipakai setiap hari, mungkin kalian bisa pakai yang project pertama. Dan kalau kalian pengen pakai sepatu yang kesannya seolah-olah kayak deconstruction gitu, hypebeast dan juga out of the box, kalian bisa pilih project kedua. Balik lagi tergantung selera kalian dan preference kalian. Dan jangan lupa pas kalian beli, kalian harus pastikan karena sizingnya ini sangat berbeda untuk kedua sepatu ini. So that's pretty much wrap for today. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir dan juga ngikutin pendapat gua tentang kedua sepatu ini, mana yang paling enak. Ya memang siluet baru itu selalu ada pro dan kontra, jadi terserah kalian mau ngambil yang sepatu ini atau yang sepatu ini, atau mungkin nggak dua-duanya, terserah kalian guys. Tapi secara overall gue sih seneng banget sama Nah Project yang sudah menghasilkan siluet ini, karena bisa membuat market itu lebih bervariasi, daripada kita harus selalu melihat sepatu lokal itu vulcanized rubber atau kanvas vulcanized. Nah sekarang giliran kalian, gue pengen tahu pendapat kalian, mana sepatu yang lebih kalian pilih, antara yang project kedua atau yang project pertama. Tulis komentar kalian pada kolom komentar di bawah ya. And as always, don't forget to subscribe this channel if you haven't yet. Hit thumbs up and share this video if you liked it. And I'll see you on the next video. Be healthy, be wealthy, and always success.